Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang terorisme di Indonesia, ancaman terhadap Pancasila. Terorisme adalah pembuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau juga kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Sejarah terorisme. Terorisme berasal dari kata Latin terror, yang berarti ketakutan. Penggunaan pertama istilah ini sering dikaitkan dengan periode pemerintahan teror di Prancis pada tahun 1793 hingga 1794 saat pemerintahan revolusioner menggunakan kekerasan untuk menekan lawan politik. Abad ke-19 dan ke-20. Pada abad ke-19 munculnya kelompok-kelompok seperti anarkis dan pembunuhan tokoh-tokoh politik menjadi bentuk awal terorisme modern. Di abad ke-20, terorisme menjadi alat yang sering digunakan oleh banyak gerakan transmisi dan ideologis ekstremis, termasuk di Eropa dan Timur Tengah. Pasca Perang Dingin, setelah Perang Dingin, terorisme global meningkat dengan kelompok seperti Al-Qaeda yang melakukan serangan besar, termasuk serangan 11 September pada tahun 2001 di Amerika Serikat. Hubungannya dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Terorisme dan Pancasila adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan. Sedangkan terorisme justru menebar ketakutan, perpecahan, dan kekerasan. Berikut beberapa alasan mengapa terorisme itu bertentangan dengan Pancasila. Kasus terorisme besar di Indonesia. Yang pertama, bom Bali 1 dan 2. Yang kedua, bom JW Marriott dan Ritz-Carlton. Lalu yang ketiga, serangan Tamrin. Bom Bali 1. Tragedi bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002 adalah serangan peledakan bom yang terjadi di 3 lokasi di Bali. Ledakan pertama terjadi di Padispap, ledakan kedua di Sari Club, dan yang ketiga di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Akibat peristiwa ini, 202 orang meninggal dan 209 lainnya terluka. Bom ini bukan meledak secara kebetulan, tetapi merupakan serangan teroris yang direncanakan dan dilakukan oleh 4 pelaku utama, yaitu Ali Imron, Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron. Ada 4 pelaku dalam tragedi bom Bali yang sudah dijatuhi hukuman berbeda. Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron dijatuhi hukuman mati, sedangkan Ali Imron dihukum penjara seumur hidup. Masing-masing dari mereka memiliki peran yang berbeda dalam serangan ini. Ali Imron memiliki peran vital sebagai perakit bom, koordinator lapangan, dan orang yang membawa mobil berisi bom ke Padispap. Amrozi berperan sebagai pembeli bahan dan peralatan teroris seperti bahan peledak, mobil pick-up, dan peralatan pengeboman. Otak dari tragedi ini adalah Imam Samudra, yang mengkoordinasikan tim dan membagi tugas kepada para pelaku bom. Ali Gufron, kakak dari Ali Imron, bertugas sebagai pencari dana untuk membiayai operasi teror tersebut. Kronologi bom Bali 1. Sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Timur, bom pertama meledak di Padispap yang berada di kawasan Legian, Kuta Bali. Ledakan ini merupakan ledakan yang terjadi di dalam tas yang dibawa oleh seorang pelaku bom bunuh diri. Beberapa detik kemudian, bom kedua yang diletakkan di dalam mobil pickup meledak di depan Sari Club, yang berada tidak jauh dari Padispap. Ledakan ini adalah ledakan terbesar dan menyebabkan kerusakan parah serta korban jiwa yang lebih banyak. Bom ketiga yang memiliki daya ledak lebih kecil, meledak di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Denpasar. Meskipun tidak memakan korban, bom ini tetap menampak kepanikan di malam tersebut. Akibat ledakan dahsyat tersebut, kobaran api besar muncul dan menyebabkan kehancuran dalam radius yang luas. Lebih dari 202 orang tewas yang terdiri dari 164 warga negara asing dan 38 warga negara Indonesia. Rinciannya 88 warga negara Australia, 38 warga negara Indonesia, 28 warga negara Inggris, 7 warga negara Amerika, 6 warga negara Jerman,
Kemudian terdapat 5 warga negara Swedia, 4 warga negara Belanda, 4 warga negara Prancis, 3 warga negara Denmark, 3 warga negara Selandia Baru, 3 warga negara Swiss. Selain itu, 209 orang terluka, banyak diantaranya mengalami luka bakar parah dan trauma. Tragedi ini menyebabkan trauma mendalam bagi para korban yang selamat dan keluarga korban yang tewas. Banyak yang mengalami gangguan stres pasca trauma akibat pengalaman langsung atau kehilangan orang yang dicintai. Bom Bali 2. Pengeboman Bali 2005 atau Bom Bali 2 adalah serangkaian pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi 3 pengeboman, 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Bom bunuh diri ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata di Bali mengingat pada 12 Oktober 2002 lalu terjadi serangan bom serupa dan menewaskan 202 orang. Lalu selanjutnya kasus terorisme besar di Indonesia adalah bom JW Marriott dan Ritz. Pengeboman Jakarta 2009 atau disebut juga pengeboman Mega Kuningan 2009 adalah peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat pagi 17 Juni 2009 sekitar pukul 7.47 sampai 7.57 WIB. Peristiwa bom bunuh diri tersebut menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing. Selain 2 bom rakitan berdaya ledak rendah yang meledak tersebut, sebuah bom serupa yang tidak meledak ditemukan di kamar 1808 Hotel JW Marriott yang ditempati sejak 2 hari sebelumnya oleh tamu hotel yang diduga sebagai pelaku pengeboman. Peristiwa ini terjadi 9 hari sesudah pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia, serta 2 hari sebelum rencana kedatangan tim sepak bola Manchester United di Hotel Ritz-Carlton yang akan melakukan pertandingan dengan tim Indonesian All-Star pada 20 Juli 2009. Sementara itu, tim Indonesian All-Star yang sedang menginap di Hotel JW Marriott selamat dari bom. Sebelumnya, Hotel JW Marriott pernah menjadi target serangan bom bunuh diri pada 5 Agustus 2003 yang memakan korban tewas 12 orang dan 150 orang luka-luka. Polri mengumumkan identitas kedua pelaku bom bunuh diri yaitu Dani Dwi Permana asal Bogor dan Nana Ikhwan Maulana asal Pandeglang. Polisi mengaku mendeteksi ada 11 orang yang diduga terlibat dalam pengeboman tersebut, termasuk Nordin M. Top sebagai otak pelaku utama dan Ibrahim sebagai orang dalam di Hotel Ritz-Carlton yang akan menundukkan bom ke dalam hotel. Polisi berhasil menangkap atau menembak mati sejumlah tersangka pelaku pengeboman lainnya, walaupun masih ada beberapa aktor yang buron. Selanjutnya serangan Tamrin. Pada 14 Januari 2016 terjadi aksi teror bom disusul baku tembak antara teroris dan aparat kepolisian di kawasan Jalan MH Tamrin. Akibat aksi teror di Jalan MH Tamrin, tepatnya di depan Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, 8 orang dinyatakan tewas dan 26 orang lainnya menderita luka-luka. Ledakan terjadi sekitar pukul 10.39 WIB di salah satu kedai kopi ternama yang lokasinya tak jauh dari Sarinah. Kronologi yang terjadi pada serangan Tamrin. Ledakan terjadi sekitar pukul 10.39 WIB di salah satu kedai kopi ternama yang lokasinya tak jauh dari Sarinah. Teridentifikasi seorang pria bernama Ahmad Muhazan yang diketahui menjadi pelaku bom bunuh diri di kedai kopi tersebut. Ahmad melekatkan bom pada tubuhnya. Sebelum diledakkan, dia berusaha memegang tangan petugas satuan pengamanan atau satpam kedai kopi yang berinisial AT. Untungnya AT berhasil selamat setelah menghindar. Namun ia terpental hingga 10 meter dan menghantam kaca di dalam kedai kopi. AT beserta pengunjung lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan itu, sementara tubuh pelaku hancur. Berselang beberapa detik dari teror di kedai kopi tersebut, terdengar ledakan lain dari pos polisi dekat Gedung Sarinah. Pelaku kemudian diketahui bernama Dian Juni Kurniadi. Dia melempar bom tabung sembari mengendarai sepeda motor. Untuk mengaktifkannya, bom tersebut dilengkapi dengan sekelar. Pada saat kejadian, ada 4 orang di sekitar pos polisi. Keempatnya yakni Ajun Inspektur 1 DM yang saat itu sedang menilang RH dan sepupunya AK. Dampak terhadap kehidupan berbangsa. Yang pertama, dampak terhadap persatuan. Dampaknya yaitu yang pertama, perpecahan. Terorisme seringkali dimanfaatkan untuk memprovokasi permusuhan antar kelompok, baik berdasarkan agama, suku, maupun golongan.
Dampak yang kedua adalah ketidakpercayaan. Akibat dari aksi terorisme, masyarakat cenderung menjadi lebih curiga dan tidak percaya satu sama lain, termasuk terhadap pemerintah. Dampak yang kedua adalah dampak ekonomi. Dampak yang pertama yaitu kerugian materi. Aksi bom dan serangan teroris lainnya dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan properti yang bernilai miliaran rupiah. Dampak yang kedua yaitu penurunan investasi. Investor asing akan enggan menanamkan modalnya di negara yang dianggap tidak aman akibat ancaman terorisme. Dampak yang ketiga yaitu sektor pariwisata terpuruk. Industri pariwisata sangat rentan terhadap ancaman terorisme. Turis akan enggan berkunjung ke negara yang dianggap tidak aman, sehingga berdampak pada pendapatan negara. Yang ketiga adalah dampak sosial. Dampaknya yaitu yang pertama trauma. Korban dan keluarga korban terorisme seringkali mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Dampak yang kedua yaitu kehidupan masyarakat terganggu. Akibat dari ancaman terorisme, masyarakat hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Kegiatan sehari-hari menjadi terganggu dan kualitas hidup menurun. Yang ketiga, radikalisme meningkat. Sebagian reaksi terhadap aksi terorisme, kelompok-kelompok radikal lainnya dapat muncul dan semakin memperkeruh situasi. Dampak yang terakhir adalah dampak keamanan. Dampaknya yaitu yang pertama, ketidakstabilan keamanan. Terorisme menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Dampak yang kedua yaitu peningkatan pengeluaran negara. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan keamanan dan menanggulangi ancaman terorisme. Yang ketiga yaitu reputasi negara tercoreng. Aksi terorisme dapat merusak citra positif suatu negara di mata dunia internasional. Upaya penanggulangan yang pertama ada pembentukan Densus 88. Ini adalah upaya pemerintahan Indonesia untuk menanggulangi ancaman terorisme yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, penanggulangan pembentukan Densus 88 berarti langkah-langkah yang diambil untuk memastikan efektivitas unit ini dalam menjalankan tugasnya. Ada beberapa langkah yang terkait. Yang pertama, penguatan kapasitas operasional. Pelatih dan pengembangan keterampilan anggota Densus 88 dilatih secara intensif baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menghadapi situasi anti teror yang beresiko tinggi. Yang kedua, ada kolaborasi antar lembaga. Kerjasama dengan Intelijen Nasional, Densus 88 bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara, BIN dan BNPT untuk mengidentifikasi dan memantau potensi ancaman terorisme. Yang ketiga, ada upaya pencegahan dan edukasi publik. Sosialisasi bahaya terorisme, Densus 88 berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Lalu yang kedua, ada program deradikalisasi BNPT. Program deradikalisasi oleh BNPT merupakan salah satu langkah penting dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Tujuannya untuk mengubah pola pikir individu atau kelompok yang telah terpapar dalam radikal agar kembali ke jalan modernisasi dan mendukung nilai-nilai kebangsaan. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BNPT. Yang pertama, pendekatan personal terhadap ex-napidar lewat rehabilitasi psikologis dan pendampingan keluarga. Yang kedua, ada program pendidikan dan sosialisasi lewat pendidikan agama yang moderat dan peningkatan literasi digital. Yang ketiga, ada pendampingan ekonomi lewat pelatihan keterampilan kerja dan pemberian modal usaha. Lalu ada juga yang keempat, kerjasama dengan pemangku kepentingan kolaborasi dengan TNI dan Polri lewat internasional juga. Yang kelima, ada reintegrasi sosial, fasilitas kembali ke masyarakat. Lalu ada juga dengan komunitas dan edukasi publik. Yang keenam, pencegahan radikalisasi di kalangan umum lewat mahasiswa dan kampanye publik. Yang ketiga, ada peran masyarakat. Masyarakat tidak boleh acuh tak acuh terhadap terorisme dan radikalisme karena ini merupakan paham yang merusak negara dan keteraman publik serta membahayakan hak asasi manusia. Tentunya jangan acuh dengan keadaan dan selalu damai. Penguatan nilai Pancasila merupakan upaya penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan melawan tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk menanggulangi persoalan ini.
1. Pendidikan nilai Pancasila, seperti integrasi kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi mengintegrasikan nilai Pancasila dalam pendidikan formal melalui mata pelajaran khusus dan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu pelatihan guru dan dosen, memberikan pelatihan kepada pendidik untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila dengan metode yang relevan dan menarik. Lalu edukasi informal, mengadakan diskusi, seminar, dan pelatihan berbasis masyarakat untuk memperkuat pemahaman Pancasila secara luas. 2. Sosialisasi dan kampanye publik, seperti pemanfaatan media massa dan sosial, melakukan kampanye digital dengan konten kreatif seperti video pendek, infografis, dan meme yang mengedukasi tentang nilai-nilai Pancasila. Lalu kegiatan komunitas, mengadakan lomba, festival budaya, dan kegiatan gotong royong sebagai wujud nyata penerapan nilai Pancasila. 3. Revitalisasi kebudayaan, seperti pelestarian budaya lokal, memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui promosi budaya lokal yang mencerminkan semangat kebersamaan, toleransi, dan gotong royong. Lalu festival kebinekaan, menyelenggarakan acara yang menampilkan keberagaman Indonesia untuk meningkatkan rasa persatuan. 4. Kerjasama antar lembaga, seperti sinergi dengan lembaga keagamaan, mengajak tokoh agama dan organisasi keagamaan untuk menyampaikan pesan-pesan yang selaras dengan Pancasila. Lalu, kemitraan dengan dunia usaha, melibatkan perusahaan dalam mendukung program penguatan nilai Pancasila melalui Corporate Social Responsibility. 5. Penguatan peraturan dan kebijakan, seperti regulasi yang mendukung Pancasila, memastikan kebijakan publik mendukung penerapan nilai Pancasila di semua sektor kehidupan. Lalu sanksi untuk pelanggaran ideologi, memberikan tindakan tegas terhadap individu atau kelompok yang menyebarkan ideologi bertentangan dengan Pancasila. Kesimpulan, terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa. Ideologi radikal yang menjadi dasar aksi terorisme bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. Terorisme tidak hanya mengancam keamanan fisik masyarakat, tetapi juga memicu disintegrasi sosial, intoleransi, dan polarisasi yang merusak harmoni keberagaman di Indonesia. Untuk mengatasi ancaman ini diperlukan upaya bersama dan pemerintahan masyarakat dan seluruh elemen bangsa.